Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini ini suara kencang nih habis minum teh telur ini. Teh tapi nggak ada telurnya nih. Aduh. Aduh. Buya, itu Alim, ya, Buya, itu siapa namanya? Dokter Abu Ali tuh mau ngusulin ada apa tambahan bahasa Arab apa-apa gitu ya? iya, Jadi, gimana? mengusulkan buat ini mahasiswa tambahan kayak Ustadz Muhyiddin itu tapi bahasa Arab. Yang ngusulin siapa Ustadz Usama apa-apa gitu. Iya, kita sebetulnya bisa aja nerima, cuman ya ke konsistensinya Hmm. harus ada teman-teman yang mau berkonsisten gitu. Nggak enak kan kalau kita cuman berapa, kalau Pak Muhyiddin dia udah ikhlas aja dengan berapa orang. Iya, iya sih saya jawab itu. Tapi mungkin nanti dia ngubungin antum tuh Abu Ali. Iya, dulu juga udah dari dulu malah bahasa Inggris juga dia mengusulkan juga. Cuman kan kita kan eh, nggak enaknya dengan orang itu ketika nanti hanya berapa orang gitu. Iya, Hmm. iya Kalau betul. memang kalau Pak Budi ikut dengan ini boleh lah. Jangan Pak Budinya nggak ikut. Bekasi jauh Bu ya. Nah, iya makanya harus ada rumah kedua di Bogor. Betul itu. Kan isinya. Sir Alim, siap, siap Sir Alim. Harus Iya, ada rumah iya, kedua itu. siap. Ya, Bu ya, harus ada rumah kedua itu di Bogor. Awas nih jangan nyinggung-nyinggung ya. Orang rumah ini. Ya, kecuali ada cinta dari langit. Oh gitu ya. Kalau kemarin Sun Gazer ini Star Gazer. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Keluarga besar Pasca Sarjana yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini diberikan oleh Allah nikmatus sihah wal afiat. Semoga kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sekarang ini masih dalam eh, Rabiul Awal. Rabi' ya di Rabi' inilah lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan pagi hari ini dengan waktu yang terbatas kita akan membahas tentang Syama'il Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Profesor Ahmad Alim. Ya, ya Ya, tibar mayakun. Ya, Profesor Baik. Dr. Haji Ahmad Alim. Kepada Al Mukarram dipersilahkan. baik, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Tayyib ahibati fillah yang kita hormati Buya Dr. Ibdalsa dan juga para pimpinan dan juga para dosen, para mahasiswa Sivitas Akademika UIK yang diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah di bulan yang istimewa, bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Rabiul Awal, bulan semi, bulan hijau, bulan yang teduh sebagai tanda menyambut lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah tidak dilahirkan di bulan Ramadan atau di bulan-bulan Ashurul Hurum, bulan Rajab ataupun di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau Muharram. Tapi memang secara khusus Allah lahirkan Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu artinya bulan semi. Pertama dalam arti memang itu tanda bumi Arab yang asalnya gersang, kering,
di bulan ini itu menjadi hijau, rumput tumbuh, tumbuhan, dan yang lainnya itu mewarnai bumi menjadi teduh dan sejuk itu ya. Ini sebagai isyarat sebenarnya tanda bahwa Rasulullah terlahir di bumi yang gersang, bumi jahiliyah, bumi yang gelap menjadi bumi yang terang, bumi yang hijau, bumi yang teduh ya, yang mengayomi seluruh umat sebagai ciri ya dan juga sebagai tanda di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Tanda-tanda kelahiran Rasulullah itu banyak sekali sebenarnya disebutkan di kitab Dalail Nubuwah ya. Tetapi yang paling sering disinggung oleh para ulama, orang yang senang dengan kelahiran Rasulullah seperti Abu Lahab saja itu bisa mendapat keringanan siksa. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga disebutkan oleh para mufassir seperti At-Tabari dan muhadis yang lainnya Al-Baihaqi dan termasuk para ulama qiraat seperti Imam Al-Jazari juga menyebutkan kalau Abu Lahab saja yang kafir itu setiap hari Senin diringankan siksanya dan di sela-sela jarinya keluar air sebab dulu ketika Nabi lahir budak Suwaibah itu dimerdekakan, budaknya Abu Lahab, untuk menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Lahab pun bisa ketetesan air dari sela-sela jarinya tadi itu sebab mendapat tadi keringanan ya, kecintaan terhadap lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang yang beriman. Nah itu kata Ibnu Jazari. Dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kaji hari ini tentang syama'il beliau. Syama'il tentang kepribadian secara akhlak dan juga karakteristik fisik beliau. Maka yang disebut syama'il itu apa? Syama'il itu secara bahasa adalah al-khosail atau at-toba'i ya. Karakter gitu ya. Karakter baik. Tapi karakter baik, al-hamidah yang baik itu ya. Baik itu yang sifatnya adalah karakter fisik, kholqiyah, atau karakter akhlak, yaitu khuluqiyah ya. Maka di sini Sama'il itu cakupannya dua ya, kholqiyah dan khuluqiyah ya. Jadi kholqiyah itu terkait dengan bagaimana karakter fisik Nabi, dan khuluqiyah bagaimana karakter akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama kemudian mendefinisikan apa itu Sama'il. Sama'il itu adalah al-mufassal ya. Sama'il itu adalah al-mufassal, bagaimana rincian ya. Jadi rincian yang terkait dengan karakter fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, terkait dengan karakter fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga karakter dari sisi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu yang disebut dengan syama'il. Nah, kalau itu dikaitkan dengan Nabi maka dikenal syama'il Muhammadiyah, dikenal dengan syama'il Muhammadiyah. Nah, sejarahnya dulu para ulama ketika membukukan Syama'il Muhammadiyah itu terpisah antara karakter fisik dengan karakter akhlak di kitab-kitab yang terpisah ya. Misalkan Imam Ali Al-Madini itu menulis khusus karakter dari akhlak Nabi, sifat khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Muhammad bin Abdul Razak juga sama menulis akhlakun Nabi, ya karakter akhlak ya. Kemudian ulama lain juga menulis misalkan Imam Dawud Al-Zahiri ya, madhab Zahiriyah itu juga menulis sifat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terpisah. Kemudian Imam Tirmidzi datang ya, mengumpulkan dari dua karakter tadi yang terpisah-pisah dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Ada yang membukukan hanya karakter fisik saja, ada yang membukukan karakter dari sisi akhlak saja. Maka beliau kumpulkan menjadi satu, yaitu dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ya. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi ini kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi itu lebih komprehensif ya, karena mengumpulkan dua karakter sekaligus ya, fisik dan juga karakter mental atau akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kemudian juga diikuti oleh imam-imam setelahnya. Misalkan imam setelahnya itu termasuk imam Qadhiyat ya. Qadhiyat itu juga menulis kitab yang lebih besar ya daripada Syama'il At-Tirmidzi, yaitu dalam kitab Asy-Syifa ya, Asy-Syifa. Jadi Asy-Syifa ini sama kayak Syama'il Imam Tirmidzi, cuman dia lebih tebal ya, lebih lengkap gitu ya, Asy-Syifa ini. Nah, kemudian juga Ibnu Jauzi juga menulis kitab Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa. Jadi itu sejarah Syama'il Muhammadiyah yang kemudian dibukukan dalam bentuk kitab hadis. Nah, tujuan dari mempelajari Syama'il ini adalah meneladani kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik meneladani hal-hal yang sifatnya wajib ya seperti sholat, puasa, atau hal-hal yang sifatnya sunnah, misalkan orang qobliyah, ba'diyah ya dalam sholat sunnah misalnya, dan hal-hal yang lain, atau dalam hal-hal yang sifatnya mubah ya, makan, minum, tidur, cara jalan, cara duduk, dan seterusnya. Itu hal-hal yang sifatnya mubah. Nah, itu semua digambarkan dalam kitab Syama'il agar kita itu meneladani Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kenapa? Karena seorang itu tak sempurna keimanannya sampai betul-betul mencocokkan kecintaannya di dalam kehidupan ini dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku, kata Rasulullah, lebih dicintai daripada orang tua sendiri ya, anak-anaknya dan seluruh manusia ya. Nah, ini ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah. Nah, kita mempelajari Syama'il tadi itu arahnya ke sana ya. Jadi dalam rangka menyempurnakan kecintaan kita kepada Rasulullah dalam bentuk wujud mengimplementasikan syahadat kita Muhammadur Rasulullah di situ ya. Nah, orang cinta itu biasanya dia akan menyeleksi dan juga berkiblat dalam segala hal ya, baik dalam bentuk karakter fisiknya ataupun dalam bentuk karakter akhlaknya. Nah, orang yang cinta dan dicintai itu ada kalanya hanya fisik saja. Orang mencintai karena fisik, dia ganteng, karena cantik. Ada juga orang dicintai itu karena jasa. Dia fisiknya nggak ganteng, fisiknya nggak cantik, tapi dia punya jasa, itu juga dicintai. Atau orang dicintai karena akhlaknya, perilakunya yang baik, sehingga orang berkesan. Nah, pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkumpul kesempurnaan itu semua. Fisiknya bagus ya, sempurna, akhlaknya bagus, jasanya juga bagus ya, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, kemudian kita lihat kesempurnaan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi sebenarnya banyak sekali hadisnya ya, cuma saya ringkeskan aja beberapa saja ya. Ini gambaran secara umum ya tentang fisik Nabi, bahwa Nabi itu laisa bitawi lil ba'in wala bil qasir ya. Nabi itu tidak terlalu tinggi jangkung, tidak ya, dan juga tidak terlalu pendek ya. Jadi pertengahan. Demikian juga dari sisi sifat karakter kulit ya, walaisa bil abyad al amhaq, tidak terlalu putih ya, putih kayak orang-orang bule itu juga tidak ya. Wala bil adam, dan juga tidak terlalu coklat kayak kulit kita orang-orang Indonesia itu juga tidak seperti itu. Jadi pertengahan ya, dari kulitnya itu putih-putih yang bagus, tidak terlalu putih bule ataupun coklat keindonesiaan juga tidak ya. Wala bil jadil kotot ya, dari sisi rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu laisa wala bil jadil kotot, enggak terlalu keriting ya kayak orang-orang Afrika, wala bisa beti, dan juga atau bisa biti, dan juga tidak terlalu lurus kayak orang-orang pirang itu juga tidak. Jadi Nabi itu pertengahan antara terlalu lurus dan keriting ya, artinya bergelombang rambut Nabi itu ikal gitu ya. Tapi dari sisi umur beliau diutus ketika usia 40 tahun ya. Kemudian beliau diutus di Mekah 10-an tahun ya. Kemudian di Madinah juga sama ya, 10 tahun di sini maksudnya itu perkiraan gitu ya. Walaupun nanti di Madinah sekian 10 tahun, di Mekah berapa tahun itu, dengan istilah Imam Tirmidzi dan Imam Muslim itu asyra sinin ya. Kemudian di Madinah juga dengan istilah asyra sinin ya. Nah, kemudian diwafatkan di usia sitin ya. Sitin itu 60-an, maksudnya 63 tahun ya. Itu istilah ya. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaisa fi ra'sihi wa lihyati isruna sya'ratan bayda ya. Nah ini saking detailnya para sahabat ya, itu menghitung jumlah uban ya. Ubannya Rasulullah itu di jenggot dan di rambut itu ada 20 ya. 20 dihitung itu. Dihitung oleh para sahabat. Dan nanti disebutkan dalam Sama'il itu bahwa ketika uban itu disisir oleh Nabi dengan menggunakan minyak rambut itu nggak kelihatan ubannya. Jadi sahabat itu saking cintanya kepada Rasulullah, uban saja tahu gitu ya, dihitung gitu. Nah kalau kita misalkan mencintai seseorang atau senang ya, ataupun kita itu mahabbah itu pasti juga detail gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar aja itu orang nggak detail itu. Kalau saya tanya misalkan berapa jumlah ubannya Pak Dr. Budi misalkan itu jarang yang tahu juga berapa ngitungnya itu ya. Nah, misalkan. Tapi kalau sahabat itu dihitung betul ya, dihitung betul betapa mereka itu saking detailnya mendefinisikan, mendeskripsikan bentuk fisik Nabi itu sampai jumlah ubannya itu dihitung ya. Tayyib ahibati fillah. Ini jadi detailnya bentuk fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sisi kulitnya tidak terlalu putih dan juga tidak coklat ya. Jadi putih tapi kemerahan begitu dalam riwayat yang lain. Ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah. Nah kemudian dari sisi postur tubuh tadi ya, ini juga sebagai rincian dari hadis sebelumnya itu tadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Jadi pertengahan. Jadi kalau Nabi itu berdiri di tengah-tengah orang yang tinggi-tinggi postur tubuhnya, beliau nggak pendek. Ya bisa mengimbangi. Kalau Nabi berdiri di tengah-tengah orang yang pendek-pendek itu juga Nabi tidak terlalu tinggi. Ya. Jadi artinya itu di tengah antara tinggi dan pendek alias posturnya beliau itu sangat ideal ya. Nah, kemudian juga ini postur tubuh Nabi, kedua kulit telapak tangan dan kakinya tebal. Itu menunjukkan bagaimana gagah ya, termasuk nanti dijelaskan bagaimana cengkraman Nabi itu sangat kuat sekali ya. Itu menunjukkan sosok laki-laki yang gagah gitu ya, selain tampan gagah. Dhahmur ra's ya, kepala beliau itu tidak kecil gitu ya. Jadi bentuknya itu kepala serta persendiannya itu besar, dalam arti itu menunjukkan orang yang gagah ya. Kemudian eh, beliau punya rambut di dada ya, kemudian menjulur ke bawah sampai ke pusar. Jadi di dadanya ada rambutnya sampai ke pusar ya. Itu menunjukkan laki-laki yang gagah tampan ya. Idza masya takafuan ya. Kalau Nabi itu berjalan ya, itu jalannya seakan-akan menuruni tebing ya. Ka'annama yanhattu min sobabin. Jadi kayak orang nurunin tebing atau nurunin tangga itu blek 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 gitu ya. Tidak kelelat-kelelet males tidak ya. Jadi memang jalannya Nabi itu jalan gagah gitu ya. Nah, sehingga disifati lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Jadi enggak ada orang sengganteng setampan Nabi sebelum dan sesudahnya ya. Ini kata sahabat. Dari sisi harum baunya Nabi itu lebih harum daripada parfum ya, misik ya. Itu keringat Nabi ya. Kalau keringat kita ya orang bisa bisa tutup hidung, tapi kalau keringat Nabi itu orang seneng ya karena atiap ya. Jadi lebih harum daripada misik sendiri ya. Walaupun sudah harum tapi Nabi tetap pakai pengharum. Nah, lebih harum lagi gitu. Itu sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sifat fisik wajah Nabi digambarkan oleh sahabat itu beliau membandingkan antara bulan purnama ketika di malam bulan purnama dia melihat purnama kemudian melihat wajah Nabi. Nah, kata beliau apa? Ahsanu minal qamar. Jadi bahwa wajah Nabi itu lebih bagus ya, lebih bercahaya daripada rembulan itu sendiri. Nah, bahkan ketika ditanya apakah wajah Nabi itu bercahaya dan cahayanya seperti pedang, kata sahabat tidak. Ya, tidak. Kalau cahaya pedang itu kan hanya nyeleret sedikit gitu ya. Tapi kalau cahaya bulan itu cahayanya utuh ya, menyeluruh gitu. Maka dijawab la bal mislal qamar ya. Jadi wajah Nabi itu bercahaya bukan kayak cahaya pedang tapi cahayanya itu menyeluruh kayak cahaya bulan purnama. Nah, itu. Nah, nah kemudian juga dari sisi gigi Nabi ya. Gigi Nabi itu agak renggang ya. Dan renggangnya gigi Nabi itu keluar ru'ya kan nur yakhruju min baini sana ya. Jadi di antara renggang-renggangan gigi tadi itu keluar cahaya gitu ketika Nabi berbicara ya. Nah,
Kemudian rambutnya Nabi juga tadi ya, rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi bergelombang. Rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang panjangnya sampai ke telinga gitu, terkadang sampai ke pundak ya. Jadi tergantung, kadang rambut itu kan memanjang dan memendek ketika dicukur. Nabi juga menyukur atau memotong rambut ya, sehingga rambut ketika Nabi cukur rambut itu sahabat mengelilinginya dan sebagian menjadikan rambut itu untuk sebagai tabarruk ya, disimpan oleh para sahabat rambut Nabi. Makanya terkadang memanjang sampai cuping telinga dan terkadang rambut Nabi itu di atas pundak ya. Nah, kemudian lagi jenggot ya. Nabi berjenggot ya. Kasulih ya. Jenggotnya Nabi itu sangat tebal ya. Dalam riwayat yang lain azimul lihyah ya. Jenggot Nabi itu sangat besar, artinya tebal besar. Itu Nabi berjenggot ya. Tayyib. Nah, kesimpulan dari Imam Tirmidzi dari semua ciri fisik tadi di bab Kitab Syama'il itu ditutup dengan bab tentang kalau orang mimpi Nabi gitu ya. Dan bisa mimpi Nabi gitu ya. Ya, jadi mimpi Nabi itu memungkinkan ya. Orang ketika dia belajar Syama'il, mengenal ciri-ciri fisik Nabi SAW, ketika dia bermimpi ketemu Nabi dan mencocokkan dengan Syama'il Nabi, itu benar Nabi, bukan setan. Karena setan tidak bisa meniru gitu ya. Jadi kenapa ditutup hadis ini dalam kaitannya terkait dengan fisik Nabi? Karena itu tadi, banyak umat Nabi SAW yang juga ditemui Nabi dalam bentuk mimpi, dan mimpi ketemu Nabi itu benar ya, tidak bohong, karena setan nggak bisa menyerupai Nabi. Setan bisa menyerupai siapapun, tapi nggak bisa menyerupai Nabi SAW. Nah, makanya dulu Ibnu Abbas dan para sahabat ketika ada sahabat atau tabiin kemudian ngaku-ngaku ketemu Nabi, maka mereka mengatakan cocokkan dengan syama'il Nabi, cocokkan dengan ciri-ciri Nabi. Ketika itu cocok dengan ciri-ciri Nabi, ya betul itu Nabi. Tapi kalau itu tidak cocok dengan syama'il khalqiyah Nabi, itu berarti ya bukan Nabi gitu. Nah, ini artinya mencocokkan tadi bentuk fisik Nabi itu, barangkali ketika orang tadi mendapati mimpi ketemu Nabi, dia bisa mencocokkan dan itu benar. Atau kalau toh dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW, itu tanda dalam dirinya bahwa tergambar kesempurnaan Nabi SAW secara fisik, alias tidak ada cacatnya. Nah, kemudian yang kedua, sisi kedua dari kajian Syama'il itu adalah dari sisi khulukiyah ya. Kalau tadi khalqiyah, ya khalqiyah, kalau ini khulukiyah, khuluk ya, kepribadian atau akhlak Nabi SAW. Jadi Nabi itu mengajarkan secara khalqiyah sempurna, khulukiyahnya juga sempurna. Makanya kalau kita ngaca gitu ya, kalau kita ngaca, melihat fisik kita dan diri kita, itu kan sunnahnya membaca doa khalqiyah dan khulukiyah. Apa itu? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluki. Ya Allah, sebagaimana engkau menyempurnakan bentuk fisikku, maka sempurnakan mentalku, kan gitu. Itu sebenarnya kesimpulan dari Syama'il di situ ya. Sempurna fisik, sempurna mental. Nah, kemudian jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semua akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu disimpulkan oleh para sahabat, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan bahkan ketika istri Nabi Ibunda Aisyah ditanya tentang kaifa kana khuluqun Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana akhlaknya Nabi? Aisyah kemudian menjawab, bukankah kamu baca Al-Quran? Iya, kami baca Quran, kata sahabat. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, karena khuluquhul Quran adalah akhlak Nabi itu ya Quran yang berjalan. Ya, Quran tidak hanya dibaca, tapi Quran yang diimplementasikan dalam bentuk sikap tadi. Nah, itulah Nabi, akhlak Nabi itu ya Quran itu. Nah, dalam Al-Quran dan hadis itu akhlak Nabi ini banyak sekali ya. Saya uraikan di sini ya, ringkaskan, ini beberapa saja, masih banyak sebenarnya dalam kitab Syama'il itu, masih banyak dari apa yang saya sampaikan di sini. Ini hanya sekedar untuk gambaran saja ya, yang disebutkan dalam kitab Syama'il, ya, ringkasan dari hadis-hadis sebelumnya ataupun dalam Al-Quran. Nah, sifat Nabi SAW itu ada adil, ada karom, ya. Karom itu jud ya, artinya dermawan, ada syaja'ah ya, pemberani, haya, beliau malu ya, pada tempatnya ya, ta'awun, beliau suka kerjasama, kolaboratif itu ya. Wakor, beliau itu adalah orang yang tenang gitu ya, berwibawa.
kemudian amanah, orang yang amanah, abid, ahli ibadah, qanaah, kemudian orang yang sidik, tawadu, al-afu, ya, pemaaf, zuhud. Kemudian yang unik juga disebut oleh Imam Tirmidzi itu, Nabi itu orangnya bukan sepaneng gitu ya, bukan orang yang sepaneng, orang yang apa itu ya, nggak bisa ketawa gitu ya. Nabi itu suka canda ya, mizah ya. Jadi termasuk sifat Nabi itu mizah, al-mizah itu suka canda. Bahkan ada nenek-nenek yang sepaneng gitu ya. Nenek-nenek datang ke Nabi, apakah aku bisa masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi, di surga nggak ada nenek-nenek katanya. Wah, langsung nenek-nenek itu nangis ya. Ya, kemudian Nabi menghiburnya bahwa di surga betul nggak ada nenek-nenek. Artinya nanti nenek-nenek ketika udah di surga jadi gadis lagi, ya, jadi cantik lagi gitu. Ya, inna ansha'nahunna insya'a. Jadi akhirnya nenek-nenek tadi itu memahami kalau Nabi sedang canda. Itu sifat Nabi itu. Ya, jadi Nabi itu ya suka suka guyon ya, suka canda gitu ya. Supaya memang suasana menjadi hidup itu ya. Tidak terlalu serius banget juga enggak ya. Jadi serius ada waktunya, canda ada waktunya, itu sifat Nabi. Al-hilmu ya, kemudian sifat Nabi itu legowo ya, lapang dada. Kemudian sabar, kemudian lin, orangnya lunak ya, tidak kaku dan seterusnya. Dan seterusnya. Tetapi yang paling banyak disebut dalam hadis dan Al-Qur'an itu sifat Nabi yang paling menonjol adalah sifat rahmah ya, sifat penyayang. Jadi itulah yang kemudian disimbolkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dari sejuta sifat Nabi tadi, yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an hadis itu adalah sifat rahmah ya, sifat penyayangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi disinilah kemudian disebut ya, disimpulkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau sungguh memiliki akhlak yang luhur ya. Dan Nabi kemudian mengatakan bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak ya. Dan ketika sahabat Anas menyimpulkan dari semua akhlak Nabi itu beliau cerita, Khadim tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku itu loh jadi pembantunya Nabi. Ashrosinin 10 tahun. Fama qala li ufqat. Jadi Nabi itu nggak pernah ngucapin gitu. Walaupun hanya sekedar kata itu Nabi tidak eh, mengatakannya ya. Wa ma qala li syai'in sona'tuhu lam lima tahu ya. Jadi kalau kadang namanya orang di rumah bantu itu ya, ketika aku melakukan sesuatu ya, sesuatu, ketika aku melakukan sesuatu, maka Nabi tidak pernah menyalahkan ya, tidak pernah menyalahkan. Kenapa kamu kerjakan ini gitu? Ya, kan kadang kita itu sukanya kan apa ya, kalau melihat kesalahan orang itu, loh kamu kenapa begini kan selalu bertanya begitu ya. Atau tidak mengerjakan sesuatu, Nabi juga nggak pernah mengungkit-ungkit wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Ketika aku ninggalin sesuatu entah lupa atau kerjaan nggak beres itu ya, Nabi nggak pernah mengatakan, kenapa kamu tinggalkan ini gitu ya. Nah, jadi disitulah bagaimana Nabi itu saking lapangnya itu ya nggak emosional gitu ya. Jadi Nabi itu memaklumi ya saking lapang dadanya dan saking luas ya rahmatnya, kasih sayangnya kepada tadi orang itu ya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya inilah kemudian disimpulkan dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini kemudian menjadi pedoman betul ya dalam kitab Asy-Syifa. Qadhi Iyad itu menjadikan ayat ini sebagai usul ya, usul dari semua akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sifatnya Allah ya, kata Rauf dan kata Rahim itu kemudian dititipkan ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua kata ini. Rauf Rahim itu sebenarnya kan Asmaul Husna ya. Tetapi ini kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Apa itu? Telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri kalian azizun alaihi ma'anitum. Rasul itu rasa berat ya kalau kalian berat gitu ya. Artinya nggak mau memberatkan umatnya gitu, nggak mau membebani gitu ya. Ya, kita ini orang suka ngasih beban gitu, tapi lo Nabi nggak mau. Gimana supaya beban itu hilang gitu ya, atau ringan gitu.
Nah, kebanyakan manusia itu, ya apalagi pemerintah suka bikin beban kebijakan ini, kebijakan itu, ribet akhirnya kan. Kalau Nabi enggak, beban itu bagaimana dihilangkan atau dikurangkan tadi. Harisun alaikum. Nah, Nabi itu antusias untuk kalian. Ya, apa antusias supaya kalian itu beriman. Nabi siang malam, pagi petang ya, enggak istirahat dalam dakwah itu agar umatnya itu memang beriman ya. Sampai akhir hayat pun disebut ummati kan. Alaikum ya. Ini pada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Nah ini Nabi ini kepada umatnya itu sangat sayang penyayang itu ya. Bahkan eh, disebutkan ya dalam riwayat itu contoh bentuk kasih sayang Nabi itu sederhana. Ada seorang kanasah ya. Kanasah itu ibu-ibu penyapu ya, tukang sapu. Tukang sapu Masjid Nabawi itu ya. Ibu-ibu ya yang hidupnya diwakafkan, ya dia nggak kawin, nggak nikah, dia tinggal di Masjid Nabawi sebagai tukang sapu ya, dan berkulit hitam ya, itu hidupnya sebagai merbet istilahnya gitu ya, sebagai tukang sapu di masjid. Nah kemudian meninggal dunia ceritanya ya, tukang sapu Masjid Nabawi itu meninggal dunia. Nah karena ini dianggap oleh sahabat orang-orang hitam, orang biasa ya, orang orang apa namanya orang kampungan gitu ya, pokoknya bukan istimewa lah dari sisi strata sosial itu ya, orang tukang sapu aja kok. Akhirnya dikuburkan begitu saja, Nabi nggak dikasih tahu gitu. Ya, dikira kalau Nabi dikasih tahu malah ngerepotin gitu. Sehingga sahabat secara mandiri itu menyolatkan, kemudian menguburkan si tukang sapu ini di Masjid Nabawi tadi, dikuburkan lah. Nah ketika dikuburkan, Nabi itu biasa ya, saking perhatiannya itu ngecek itu, ya dicek ini si ibu ini kemana ini kok nggak kelihatan, aku nggak lihat. Kata sahabat udah meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi kemudian mengatakan afal adzan tumuni. Kenapa kalian nggak ngasih tahu aku katanya. Nah kalau gitu coba dulani ala qabriha, tunjukkan aku di mana kuburannya gitu. Akhirnya Nabi pun ke kuburan gitu ya. Nabi menyolatkan dan ini juga dalil bahwa orang kalau udah mati udah dikuburkan kita boleh sholat di atas kuburannya itu ya untuk sholat apa untuk si mayat itu ya. Nabi menyolatkan di situ ya. Artinya apa di sini? Sosok tukang sapu yang hitam, emak-emak yang udah tua gitu ya, yang ibaratnya nggak diurus keluarganya, nggak diurus masyarakatnya, ya dia hanya sekedar mewakafkan diri di masjid, dihormati oleh Nabi, ditanya itu saking penyayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya inilah kemudian disimpulkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau Muhammad kecuali memang sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi itu jamaah sekalian kesimpulan dari Syama'il Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih lengkapnya itu silakan nanti baca kitab Asy-Syifa ya oleh Imam Qotiyat atau Syama'ilnya. Kalau Syama'ilnya ada kajian utuhnya dari A sampai Z yang ada di YouTube juga itu ada di YouTube-nya Ulil Albab. Saya pernah ambalah kitab Syama'il sampai Hatam itu ada YouTube-nya. Dan juga ada di YouTube-nya Masjid As-Sofia itu juga ada ya. Kalau kepingin kajian secara utuh kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini ya. Dan juga untuk lengkap lagi silakan baca kitab Al-Wafa ya. Di Ahwalil Mustafa itu Ibnu Jauzi juga lengkap. Atau juga kitab Imam Al-Baihaqi tadi Dalail Nubuwah. Kalau Dalail Nubuwah ini lebih lengkap lagi. Karena tidak hanya bentuk fisik Nabi, tapi dari sisi bagaimana sejak Nabi lahir itu dibahas secara detail ya oleh Imam Al-Baihaqi ya. Wallahu a'lam bissawab. Itulah Sama'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semakin cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencocokkan diri kita kepada Nabi. Saking cintanya sahabat kepada Nabi Anas bin Malik itu setelah mempelajari Sama'il Nabi itu, beliau tidak hanya mencocokkan dalam hal yang wajib sunnah. Ketika Anas bin Malik melihat Nabi itu suka makan namanya duba ya. Jadi Anas itu nggak suka yang namanya duba. Duba itu waloh itu ya, waloh yang ada di pasar anyar itu, waloh yang biasa dipakai pula kalau Ramadan itu ya. Itu Anas melihat Nabi makan duba ya, waloh gitu. Nah, Anas kemudian mengatakan yang asalnya nggak suka yang namanya buah waloh itu, kemudian
Sejak aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yu'jibu ad-duba, kata Imam Tirmidzi di Sama'ilnya itu, Nabi itu sangat senang sekali kalau makan duba tadi. Kata Anas, semenjak aku melihat Nabi makan duba, semenjak itu pula aku senang makan duba. Padahal masalah selera itu, selera asam, manis, kecut, ya, pedas, tidak pedas, buah ini, buah itu selera nggak bisa dipaksa sebenarnya. Tapi terkadang yang namanya rasa cinta itu membawa kepada selera gitu ya, rasa cinta itu. Ya memang betul ya. Saya punya istri itu orang Lamongan ya, orang Lamongan itu Jawa Timur itu kalau masak itu rawon ya, pakai keluak gitu. Wah saya itu bener nggak bisa makan namanya rawon pakai keluak hitam itu, agak enek gitu ya, kayak hitam gitu ya, comberan gitu ya. Tapi karena istrinya itu wah, kalau dapat daging dimakan dimasak rawon itu ya pura-pura dimakan aja asalnya itu. Tapi lama-lama enak ya Bu ya itu ya. Ya itulah memang kadang cinta itu membawa sesuatu yang selera yang nggak enak itu terkadang enak karena menyesuaikan kepada yang dicintai. Nah, itu kata Anas tadi itu ya. Ternyata luar biasa itu. Dampak cinta itu mencintai Nabi apapun itu akan terbawa. Jangankan yang wajib yang sunnah. Yang selera, yang asalnya kita nggak suka itu jadi suka kalau memang ada rasa cinta. Makanya dulu dosen UIK, dosen filsafat Pak Yusro, apa yang membuat makanan enak? Bumbunya, kata mahasiswa, salah. Racikannya, Anda salah, kata Pak Yusro, almarhum. Yang enak itu, orang masak itu karena cinta. Itu yang membuat masakan itu enak. Ini kata dosen filsafat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan ada Imam Muhammad Al-Jazari ya. Jadi beliau itu juga menulis kitab namanya Arfut Ta'rif bil Maulid Asy-Syarif. Ya ini ada kitabnya tipis ya. Nah di sini ada keterangan begini. Anna iblis, sesungguhnya iblis, ranna arba'a rannats, merintih 4 kali rintihan. Yang pertama ketika lu'ina, ketika dilaknat. Dia merintih iblis ketika dilaknat. Yang kedua, wahina uhbita, ketika dia diturunkan ke muka bumi. Dia merintih. Yang ketiga, hina wulidan Nabi SAW. Ketika Nabi Muhammad lahir, iblis itu merintih. Ya, makanya ketika Nabi Muhammad lahir seperti Maulid ini kita harus ada gembira gitu. Jangan kita merasa aduh maulid lagi, gitu jangan. Karena itu nanti khawatirnya nanti mewarisi nanti sifat ya. Dan kemudian wahina unzilat Fatihatul Kitab. Dan ketika diturunkan Fatihah. Ya, makanya Nabi ketika ada orang meninggal, asri'u bihi, segerakan. Kemudian wala tahbisuhu, jangan ditahan-tahan. Nah, begitu sudah selesai dikuburkan, bacakan Al-Fatihah di kepalanya dan 2 ayat surah Al-Baqarah di kakinya. Ya, disebutkanlah apa namanya membaca Al-Fatihah. Lalu kemudian yang terakhir, ini ada tadi disebutkan kitab Ibnul Jauzi Al-Wafa bi Haulil Mustafa, ini agak tebal ya. Tapi di penghujungnya kita ambil di akhir, ya di akhir, ini ada solawat, ya. Jadi beliau mengatakan begini, qala Rasulullah SAW, jadi an Ruwaifi' bin Sabit, qala Rasulullah SAW, orang yang membaca ini halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Yang membaca selawat ini, ya. Nah, apakah selawatnya itu? Ya, yaitu adalah membaca Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka fil jannah. Ya, itu selawatnya. Ini di penghujung nih, di penghujung kitab ini. Nah, ada nih saya garis bawah ini nih ada. Ya. Kitab Al-Wafa ya bi Ahwil Mustafa. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, salah satu bacaannya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah berilah selawat kepada Nabi Muhammad wa anzilhu, dan tempatkanlah dia al-maq'ad al-muqarrab, ya tempat yang terdekat, indak di sisi engkau, fil jannah, dalam surga. Jadi kita doakan. Jadi doa itu nanti akan kembali kepada orang yang mendoakan. Apa kata Nabi? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Demikian saudara sekalian dirahmati oleh Allah. Terima kasih jazakumullah khair jaza Dr. Ahmad Alim yang telah menyampaikan Syama'il Al-Muhammadiyah. Semoga menjadikan kecintaan kita kepada Rasulullah semakin mendalam, dan mudah-mudahan
nanti kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang Amin. dirahmati oleh Allah, kita akhiri, kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Jazakumullah, Dokter Ali. Kami Terima Dokter kasih Widodo, Buya. Masya Pak Dokter Widodo juga membalah kitab Syama'il, Masya Allah. Insyaallah.